Halo semuanya, welcome di channel Hanif Milano. Jadi sekarang gue udah sama Sonia. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu drakor, yaitu tentang apa judulnya, ekstrakurikuler. Jadi drakor ini menceritakan tentang suatu kehidupan anak SMA yang butuh dana untuk kehidupan sekolahnya, kehidupan pribadinya, hingga ia sampai kuliah nanti, karena dia sudah tidak dibiayai oleh orang tuanya. Nah, pada drakor ini itu dibintangi oleh siapa namanya, lupa aku. Ya, Kim Dong Hae sebagai Jisoo, yang juga main di drama Itaewon Class kalau kalian tahu ya. Sky Castle juga. Oh ya, Sky Castle juga. Nah, abis itu pemeran ceweknya adalah, ini baru semua jadi namanya agak kurang familiar sebetulnya. Siapa namanya? Jun Dabin itu sebagai Minhee tulisannya, cuman kita ngomongnya Mini ya karena biar lebih gampang. Abis itu ada juga castnya di sini Baek Gyuri itu Park Ju Hyun ya, itu sebagai Baek Gyuri, dan satu lagi yang cowok antagonisnya Nam Yoon Soo sebagai Kwak Ki-tae. Ya, Kwak Ki-tae ya, itulah namanya unik ya. Nah, jadi menurut kamu gimana dramanya? Dramanya bagus sih, tapi itu kayak terlalu keras untuk kehidupan seorang anak SMA nggak sih? Iya, dia terlalu kayak bisa dibilang menyedihkan sih untuk kehidupan anak SMA yang, tapi mungkin di drama ini gift-nya adalah dia seorang anak yang pintar kali ya. Iya, benar-benar. Jadi dari sisi akademisnya mungkin dia nggak terlalu struggle mungkin ya di sekolahnya ya. Sebenarnya struggle juga sih, kan dia sempat turun juga nilainya. Oh ya, sempat turun nilainya, dan tapi meskipun dia sebegitunya dia tetap harus les juga. Les, ya anak-anak pintar pada umumnya lah sebenarnya ya, yang butuh les, yang butuh belajar. Iya, yang dia mengedepankan belajar daripada kehidupan sosial. Iya, gitu kan. benar-benar. Ya anak-anak pintar pada umumnya sih. Nah, terus tapi kan kalau misalkan kita ngelihat dari trailernya aja, ini drama kayaknya cukup violence-nya cukup tinggi nih, tingkat violence dramanya cukup tinggi. Menurut kamu dengan setting cerita anak SMA, apakah itu sewajarnya ditonton oleh anak-anak SMA? Enggak kan ya? Malah ratingnya itu kan rating dewasa gitu. Iya, padahal kisahnya kisah anak SMA ya. Bahkan untuk kalau menurutmu untuk masuk rating remaja pun enggak berlebihan nggak sih kalau misalnya? Iya, terlalu berbahaya kalau ditonton sama anak-anak remaja. Iya, dan mungkin remaja boleh tapi dengan pengawasan orang tua. Ya, karena pada dasarnya drama atau film yang mengandung unsur kekerasan itu kan harusnya mendampingan, dan ini cukup vulgar sih kekerasannya, sampai yang kayak darah di mana-mana gitu kan. Terus temanya itu kayak dia ngambil tema pekerja seks gitu kan. Iya, ini juga merupakan tema yang kalau di Indonesia mungkin sensitif banget kali ya. Benar. Dan hal-hal ini nggak wajar untuk jadi tontonan umum kalau misalkan di Indonesia. Iya. Lain cerita kalau ditayangin di Eropa atau di Amerika yang. Tapi adegan yang gimana sih sebenarnya nggak ada. Oh iya, adegan dewasa yang adegan berhubungan badan itu nggak ada. itu masih jadi salah satu nilai nilai bisa dibilang nilai plusnya lah untuk drama Korea, karena mungkin di drakor sendiri nggak banyak kali ya yang menampilkan adegan-adegan kayak gitu ya. Kalau untuk adegan-adegan vulgar kayak terlalu berlebihan sih enggak, paling ya biasa-biasa aja sih. Kalau untuk drama kayak kissing, pegangan tangan ya itu biasa sih. Cuman kalau yang lebih dari situ sih ada, cuman kayak masih terhitung lah. Iya, masih dikit kan.
Jadi untuk yang punya anak masih remaja atau beranjak dewasa, sebaiknya tetap butuh pendampingan Anda sebagai orang tua. Kalau menonton drakor. Kalau menonton drakor apapun. Ya drakor apapun sih, karena banyak hal-hal yang memang kadang-kadang sulit dimengerti oleh remaja, akhirnya ditiru. Nah, untuk pemilihan cast-nya sendiri, ini kan drama kalau menurut aku sih bagus banget ya. Maksudnya kayak flow-nya sama pesannya cukup bagus. Tapi pemilihan cast-nya adalah pemain-pemain yang bisa dibilang tergolong baru, atau mungkin baru bermain di beberapa drama. Iya. Kecuali pemeran utamanya, karena Itaewon Class booming banget dan jadi dia langsung gampang dinotis Sky orang. Castle juga booming. Tapi Sky Castle tuh udah lumayan lama nggak sih? Enggak, dia mah tahun lalu kok Sky Castle. Nah, ya pokoknya itulah ya. Jadi kalau si pemeran utamanya ini dia udah cukup dikenal karena 2 drama sebelumnya. Tapi dia juga bukan pemeran utama di 2 drama itu kan? Ya maksudnya pemeran utama di ekstrakurikuler ini. Kalau dia ekstrakurikuler dia kayak yang baru pertama sekali. Iya, ini baru sih. pertama ini Dia aja, pemeran pemeran utama. utama. Nah, menurut kamu pemilihan dengan banyak cast-cast yang baru-baru yang memang karena temanya SMA, jadi pemainnya tergolong muda-muda kan? Ya bisa jadi perhitungannya juga karena itu. Terus bisa jadi juga karena sebenarnya drama ini kan bukan drama yang tayang di program televisi nasionalnya Korea kali ya gitu. Jadi kayak mungkin untuk pemilihan karakternya juga nggak seketat untuk drama yang tayang di di drama-drama yang tayang di TV-TV nasional gitu. Jadi ya sebenarnya ini adalah platform-platform yang bagus gitu sih untuk artis-artis baru untuk masuk film-film industri Korea gitu. Oh iya, dan for your information, ini drama kalau nggak salah ini serial originalnya Netflix ya? Iya benar. Iya, jadi dia ini bukan di TV Korea kan? Bukan, jadi dia di Netflix. Nah, kan dari drama ini kan tadi kan dengan kita udah bahas ceritanya itu mengandung unsur kekerasan. Habis itu juga mengangkat tema dunia prostitusi ya, prostitusi lebih detailnya prostitusi online. Nah, kan kayak kesannya ini kan drama kayak dark banget nih. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari dramanya sendiri, ini kayak lumayan banyak juga nggak sih sisi-sisi pesan-pesan positif lah yang bisa diambil dari drama ini? Kalau pesan positifnya sih ya semua drama, semua film itu seharusnya punya pesan positif ya kalau orang yang nonton Iya sih. berpikiran baik ya Mas. Iya sih. Ya kalau pesan positifnya sih pasti ada ya, meskipun sebenarnya karakternya digambarkan sebagai karakter yang jahat kan, karena dia digambarkan sebagai mucikari ya. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya nggak ada alasan kenapa dia melakukan itu. Iya, dibalik itu ya menurut aku juga sama sih, kayak dibalik dia menjadi seorang mucikari, dia melakukan itu karena dia nggak punya pilihan lain yang bisa dia lakukan. Maybe punya, cuman kayak salah jalan kali ya. Ya mungkin salah jalan, tapi dengan dia melakukan itu, dia berusaha untuk bertahan hidup dengan kondisinya yang juga nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Iya. Kondisi kehidupannya yang nggak bagus-bagus banget, dimana dia adalah seorang anak yang ya anak-anak ambisius, belajar rajin gitu, yang kehidupan sosialnya nggak terlalu bagus. Iya benar, nggak punya banyak teman, Iya. tapi pengen sekolah. Iya, tapi dia pengen sekolah, dia pengen sampai kuliah. Benar, karena kalau sekolahan di luar negeri itu mahal ya bayarannya kan, ya nggak? Iya sih, iya lumayan, itu harganya tinggi. Iya benar. Dan belum lagi dia harus les juga, belum lagi dia mesti bayar tempat tinggal karena di sini ceritakan dia sudah tidak bersama dengan orang tuanya Iya, lagi. benar-benar. Tapi memang kalau pendidikan di Korea itu memang mungkin kayaknya keras banget sih ya. Iya, seketat itu ya. Ya, karena waktu nonton filmnya si Jisoo ini juga waktu di Sky Castle juga kelihatan banget kalau orang-orang kaya di Korea itu berusaha agar anaknya itu pendidikannya itu bagus. bagus Ya dia gitu sampai kan. nyewa-nyewa private
effortless. kayak untuk mereka mengeluarkan uang sebanyak apapun itu kayak nggak masalah gitu kan. Benar. Jadi ya wajar sih kenapa si Jisoo ini mungkin kemudian dia memilih jalur menjadi mucikari karena uangnya banyak, pekerjaannya tidak banyak mengganggu sekolahannya. Tidak mengganggu sekolah karena dan juga dia melakukannya seperti prostitusinya online kan. Jadi dia nggak perlu untuk ketemu langsung sama si pekerja seksnya. Dan dia tinggal terima uangnya aja. Jadi dia hanya menyalurkan, mempertemukan klien dengan si penyedia jasanya. Jadi perantara ya bisa bilang. Jadi kayak begitu. Nah, jadi karena ini serial originalnya Netflix, ini tuh dibuat kayaknya per season, dan kalau yang udah nonton season satunya ini juga belum selesai sebenarnya ya. Kayak bukan belum selesai, kayak ceritanya endingnya gantung. Nah, menurut kamu kira-kira bakal ada season 2 atau dibiarin gantung gini aja atau gimana? Ada lah pasti season 2, karena serial Netflix yang lain juga ada tuh, yang kayak Kingdom juga kan. Oh iya, Kingdom yang zombie gitu. Itu juga bagus sih, dan dia juga punya season 2 gitu. Nah, kemungkinan besar sih pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Apalagi kayak dia si ekstrakurikuler ini sambutannya baik gitu kayaknya di tengah-tengah pasar Korea. Iya, karena memang ceritanya juga bukan cerita yang buat mikir kan, maksudnya kayak menebak-nebak alurnya tuh nggak sekeras itu ya loh. Jadi kalian bisa menikmati ini, enjoy dengan duduk santai di rumah sambil tiduran. Yang bikin menarik itu adalah temanya sebenarnya. Temanya karena ini bukan tema yang umum diangkat orang. Meskipun ada sih pasti cerita yang kayak gitu juga. Iya ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak, dan biasanya kayak gini-gini kan, tema-tema kayak gini-gini itu kan lebih ke dunia mafia gitu nggak sih? Kayak bukan seorang anak SMA yang akhirnya terlibat dalam dunia prostitusi. Mungkin kalau sebagai pekerja seksnya mungkin udah kayak lumayan dibahas juga nggak sih? Misalkan anak SMA ternyata dia seorang pekerja seks, itu mungkin kayak udah umum kita dengar kan. Cuma kalau anak SMA sebagai mucikarinya kan jarang banget. Iya, benar-benar. Oke, jadi kira-kira begitu review kita mengenai si ekstrakurikuler ini. Jadi menurut kamu ini layak banget untuk ditonton? Layak dong, meskipun kalau lihat di IMDb ya. IMDb itu dia rendah ratingnya. Iya, untuk IMDb tapi IMDb ini cukup pelit sih sebenarnya. Iya, benar. Ratingnya cuma 7 komaan, tapi kan kalau rating pokoknya semua platform ratingan gitu biasanya suka mengecoh ya. Iya, kadang dia ratingnya rendah tapi ternyata dia filmnya bagus. Iya, kalau kalian lihat dari IMDb atau dari mungkin Rotten Tomatoes, aku nggak tahu masuk situ apa enggak, karena begitu trailernya keluar gue langsung tertarik untuk nonton. Jadi kayak nggak perlu lagi ngelihat ratingan itu. Tapi kalau kalian yang concern banget sama itu, menurut kita berdua drama ini layak untuk ditonton. So gitu aja untuk episode kali ini. See you on the next episode.